Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar dunia? Ya, hari ini semoga baik-baik saja. Ya, perjalanan hidup manusia memang luar biasa. Hari ini kita berdoakan kepada kakek guru saya ulang tahunnya. Jadi kita tiap hari berdoa dan kita membacakan doa kebahagiaan dan kesehatan. Demikian pada hari ini, semoga semuanya juga sehat karena kesehatan adalah penting dan kesehatan mempunyai makna dan arti yang luar biasa. Wah, ada cerita nih. Wah, kemarin tuh pada heboh sama cerita dari cerita, katanya sedih banget, terus betul-betul menginspirasi. Karena bagaimana ya seseorang itu bisa menjaga mamanya, bisa menjaga papanya ketika di usia tua tidak mudah. Jadi semaksud istri yang menjaga suaminya harus butuh kesabaran. Dan ternyata cerita kemarin sudah cerita kepada kita panjang banget dan lebar, dan katanya masih mau nambah. Apakah hari ini ada waktu? Iya, oh ada Lili Tanwir. Apakah Lili Tanwir mau bercerita hari ini? Tentang papanya juga dia punya cerita ya. Tentang papanya yang luar biasa, bahkan baru bermimpi katanya ya. Kita panggil Lili Tanwir, setuju? Lili siap, standby? Iya. Ada Leaching Makeup, ada Power Part Diesel. Power Part Diesel mana ya? Amitofom. Kayaknya belum kenal nih Power Part Diesel karena toko ya. Ada Cara Trading, Cilicing ya, hebat ya, dia seorang makeup. Ya, ya. Hari ini kita akan berbincang tentang kehidupan. Air mengalir. Anak Avanti berkata, hidup tuh jangan ngikutin air mengalir aja. Kenapa? Karena kalau air mengalir aja bisa ada sampah-sampahnya banyak dan tidak terarah. Tapi kalau dia dialirkan pakai paralon, nah baru terarah dan tidak takut sama kotoran. Oh, Joni ya, Ko Joni. Ya, apa kabar Ko Joni? Mau bergabung dan kita di sini? Silakan ya yang mau bergabung. Ya, saya lagi istirahat sebetulnya karena baru selesai. Tapi ya supaya tidak kosong aja kita bincang-bincang ya. Nah, suatu hari ada seorang anak ini disuruh ke sumur dan mencari air biasa. Zaman dulu kan sumur itu harus dikerek ya. Nah, karena sumurnya dalam harus ditimba katanya. Lalu setelah dia timba, dia bawa pulang tuh airnya, dibawa dengan dirigen. Tapi sampai di rumah, mamanya bilang, satu dirigen mana cukup buat kita semua, kamu harus ambil lagi. Nah, dia bolak balik ngambil, masih nggak cukup. Akhirnya dia bilang, saya sendirian, tangan saya cuma 2, gimana bisa bawa air yang banyak dari sana. Nah, lalu dia mulai berpikir tuh, dulu belum ada yang namanya paralon, belum ada yang namanya bambu ya dialirin. Dia berpikir gimana nih caranya ya supaya airnya dia nggak harus capek dan airnya tetap bisa ngalir. Nah, akhirnya ide itulah memunculkan, dia lihat pohon bambu ini elastis dan banyak bambu yang besar-besar. Terus kemudian ketika bambu itu dipotong kan ada buku-bukunya. Nah, supaya airnya bisa ngalir seperti paralon, maka dia putuskan bukunya itu dihancurin sehingga airnya tetap bisa mengalir. Nah, ide inilah yang membuat dia terinspirasi untuk mengalirkan air dari sumur ke rumahnya yang memang tidak terlalu jauh sehingga kerjaan dia tidak lagi capek. Nah, ini adalah sebuah gagasan. Ini adalah sebuah ide. Ini adalah sebuah brilian yang dia pikirkan untuk memudahkan pekerjaan dia. Tapi kalau kita lihat makin hari manusia tuh semakin mau yang simple, mau yang enak, mau yang gampang, mau yang mudah. Sehingga banyak hal yang kita lewati, seperti contohnya melatih membawa air dari sumur ke rumah, itu ternyata melatih otot. Maka kalau kita pergi ke Chungkwa ya, ke Cina, itu banyak banget gunung-gunung di tempat wihara yang adanya di atas gunung. Dan mata airnya itu atau tempat penampungan airnya, bak airnya itu di bawah. Dan kalau mau naik ke atas itu, tangganya itu tinggi-tinggi. Maka kenapa para Shaolin, para biku, para master itu harus bisa kungfu. Karena itu selain menggendong air, dia harus lompat tangga yang sangat tinggi dan airnya jangan sampai jatuh.
Nah, ini adalah latihan fisik. Banyak orang mau belajar kungfu, lalu kemudian hanya tugasnya, guru ajari saya kungfu. Tetapi tugasnya cuma kuda-kuda, setiap hari kuda-kuda dan kuda-kuda. Cuma tonjok-tonjokan. Apa sih kungfunya yang tidak diajarkan di sini? Kita cuma diajarin cara berkuda-kuda. Nggak usah pergi ke perguruan, di rumah aja juga bisa kuda-kuda. Lalu setelah dari kuda-kudanya jago, dia harus naik turun gunung dengan tangga yang tinggi-tinggi dengan kecepatan tertentu. Wah, tiap hari latihan naik turun. Setelah kakinya kuat naik turun ditambah dengan beban. Bebannya itu adalah itu tadi, angkat air dari bawah naik ke atas, diangkat pakai ember kayu. Nah, banyak juga yang gagal, banyak juga yang mengeluh, dan banyak juga yang tumpah. Akhirnya sampai di atas itu tidak bisa, airnya tidak bisa sempurna dan banyak tumpah. Ini adalah latihan. Kenapa latihannya seperti ini? Karena untuk melatih fisik untuk belajar kungfu ya tidak mudah. Kalau kamu memang tidak bisa mengikuti ini, ya kamu gugur dan gagal. Belum lagi belajar kelenturan tubuh. Setelah lentur tubuhnya dan kemudian bisa mengikuti gerakan-gerakan, mulailah dia belajar kungfunya. Belajar kungfu baru belajar gerakannya, belum belajar tenaga dalamnya. Setelah menguasai teknik gerakan badan, mulailah pakai alat dan senjata. Setelah bertemu dengan alat dan senjata, mulai ahli menggunakan senjata. Baru dari senjata yang muncul dulu, yaitu tombak. Bukan tombak, itu tongkat dulu, belajar melatih tongkat. Dari tongkat belajar melatih tombak. Dari tombak baru pedang. Nah, baru kemudian sampai yang lainnya. Nah, ini adalah proses pembelajarannya. Setelah ini dikuasai sempurna, barulah belajar tentang pikiran, proses batin, belajar tentang hati, belajar tentang jiwa. Badannya sudah kuat, gerakannya sudah lentur, ilmu sudah dikuasai, dan kemudian mulailah dia belajar tentang pikiran dan kesehatan hati. Kesehatan hati ini penting. Kenapa? Karena ketika seseorang telah menguasai ilmu kungfu, dia akan melihat dan mempraktekkan bagaimana perasaannya pada saat dia ditantang, bagaimana perasaannya kalau dia berkelahi dengan orang. Ada yang punya nafsu ingin membunuh orang, ada yang nafsunya hanya untuk mempertahankan diri, ada yang mau menyerang orang. Permainan dan pergolakan pikiran inilah yang dilihat oleh pelatih kungfu. Kalau memang dia pada dasarnya tidak mampu menguasai teknik mengendalikan diri, maka dia tidak akan diberikan ilmu yang lebih tinggi. Tapi kalau pada dasarnya dia memang baik, pada dasarnya dia juga sudah bisa menguasai diri, barulah dikasih ilmu yang lebih tinggi. Kenapa? Kungfu ini bukan untuk kejahatan, kungfu ini bukan untuk menaklukkan orang, membunuh orang, tetapi hanya untuk mempertahankan diri. Kenapa sih para biksu di Chungkwa itu belajar kungfu? Karena pada saat dulu itu tergantung kaisarnya. Kalau kaisarnya dia adalah Buddhis, maka wihara banyak dibangun di mana-mana. Tapi kalau kaisarnya itu Taoism pada saat dulu, nah itu kan persaingannya ketat, sehingga rajanya biasanya akan membakar wihara-wihara yang ada di kota, dan mereka akhirnya berpindah ke gunung yang tinggi. Jadi sebetulnya ini adalah untuk mempertahankan semua orang. Para master yang ada pada saat itu mempertahankan Tripitaka yang jumlahnya sangat banyak, banyak sekali lemarian. Dan masing-masing murid, masing-masing siswa pada saat belajar ini, pada saat diserang atau pada saat mau mempertahankan, mereka membawa satu kitab suci di badannya. Nah, ini harus dijaga, harus dibatasin. Dan yang kungfu yang paling terkenal dari kungfu Shaolin adalah kungfu 18 lohan, 18 arahat. Apabila bisa melewati semua tahapan-tahapan ini, dan yang terakhir adalah Anda bisa lulus dari ujian. Tapi Anda nggak usah ngelewatin kungfu 18 arahat, bisa ujian kalau Anda bisa lompat tembok Shaolin. Kok gitu ya? Iya, temboknya itu tinggi banget dan luar biasa, tidak mungkin ada yang bisa lompat. Tapi kalau Anda punya ilmu lompat dari tembok Shaolin, Anda sudah lulus tanpa harus melewati ujian yang 18 arahat itu. 18 lohan itu ujiannya dilewatin aja karena Anda sudah bisa lompat pagar. Loh, pertanyaannya logis. Kok bisa
lompat pagar dilulusin gitu loh. Karena kalau orang sudah bisa lompat pagar, berarti dia sudah tahu cara menyelamatkan diri. Alasannya lucu, tapi ya seperti itu kenyataannya. Jadi nggak usah belajar capek-capek menguasai berbagai macam teknik. Nah, yang penting Anda bisa lompat pagar. Ingat-ingat tentang lompat pagar, saya ingat zaman dulu kalau waktu masih sekolah. Nah, itu banyak teman-teman tuh kalau terlambat pada lompat pagar. Apalagi sekolah kita tuh di belakang SMP Negeri 1 itu, belakangnya itu kan pintu belakang. Jadi kalau kita pada dari alun-alun lewat pintu belakang, nah itu pas lompat, dan di bawahnya itu pasti kantin. Jadi kalau ketahuan guru bilang, ayo kita udah dari tadi kok di kantin. Ya, akal-akalan manusia. Oke, nah sekarang pada hari ini kita, ya siapa? Boleh aja ya, sebetulnya semua teknik adalah teknik melatih diri. Cuma yang terakhir, yang paling unggul daripada teknik pelatihan diri adalah teknik kabur. Teknik menyelamatkan diri. Kalau dipikir-pikir ya memang benar dan beralasan. Anda menaklukkan orang, bisa membunuh orang, bisa menghancurkan orang. Nanti saudaranya dendam, keluarganya dendam, dan dendam ini tidak akan selesai dan akan terbawa terus. Siapa yang membunuh orang tua saya? Siapa yang membunuh ini? Dan akhirnya maka sejarah kungfu maupun sejarah ilmu silat atau apapun di dunia ini ujungnya bunuh-bunuhan dan saling dendam mendendam. Karena tidak ada manusia yang bisa melepaskan dendam. Makanya pesilat tangguh sejati, dia tidak akan mau membunuh lawannya. Dia hanya mau ngetes ilmu lawan dan kemudian menaklukkannya dan saling belajar, saling bertukar pikiran. Oke, sampai hari ini kebaikan juga sama. Kita belajar kebaikan ada levelnya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Ada level untuk belajar kebaikan. Ada yang baru belajar bisa berdana saja, melakukan infak, melakukan kolekte, melakukan dana paramita, atau apapun bisa memberi. Hanya baru bisa level memberi. Tetapi jangan main-main dengan memberi. Ketika seseorang telah mampu melakukan pemberian secara tulus dan ikhlas, maka tanpa hitung-hitungan tentunya, rasa memberi ini sangat amat dirasakan, sangat tulus. Dan apapun yang Anda berikan akan memperoleh hasil yang luar biasa juga, akan berbuah kebahagiaan yang luar biasa juga dibandingkan Anda memberi tapi pakai pamrih. Anda memberi lalu juga dipikirin kapan ya baliknya. Nah, ini adalah ilmu latihan kebaikan. Yang awal, startup awal, kuda-kuda, itu kalau di ilmu kungfu tadi saya sudah bahas adalah ilmu kuda-kuda. Nah, ilmu kebaikan adalah di dana. Anda harus bisa berdana setiap saat, setiap momen, setiap kesempatan. Berdana apa saja, tidak harus uang dan materi. Bisa berdana tenaga, bisa berdana nasihat, dan yang paling luar biasa adalah dana memaafkan. Ketika kita sudah bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita, dan kita bisa melepaskan perasaan bersalah itu, maka Anda sudah melakukan dana yang terbaik. Dana yang terbaik ini tidak pernah akan hilang ditelan apapun. Maka ilmu kebaikan jurus pertama dari yang disebut dengan ilmu kungfu adalah kuda-kuda, yaitu berdana, melepas, memberi. Setelah kita sudah terlatih di dalam memberi, setelah terlatih di dalam melepas, kita sudah terbiasa melepaskan hal-hal yang kecil, maka beban hidup kita, nah latihan dari pelepasan yang kedua adalah dari kuda-kuda berubah menjadi naik turun tangga. Naik turun tangga pelatihan dalam kebaikan adalah kita bisa melakukan teknik pelepasan selanjutnya, pelepasan beban. Banyak orang selalu menyimpan sampah dalam hidupnya. Banyak orang menyimpan beban dalam hidupnya. Banyak orang menyimpan kekesalan, kebencian, dan kebodohan batin dalam hidupnya. Banyak orang menyimpan duka di dalam dirinya. Nah, bagaimana cara kita melepaskan? Saat kita belajar melepaskan ini sama seperti orang naik turun tangga. Ada saatnya naik, kita berjuang untuk naik dengan sekuat tenaga, dan waktu turun kita tetap menjaga kestabilan.
dengan lari tetapi turun, tidak ngejelongjong, tutut gitu, tidak juga tergelincir. Nah, ini adalah membutuhkan kungfu yang kuat. Saat naik mungkin Anda bisa melewati naik yang tinggi. Waktu naik beban terasa berat. Ketika Anda melihat beban di dalam diri Anda, diibaratkan seperti naik gunung. Ketika kita sudah mulai mengorek beban masa lalu, ini beratnya seperti naik gunung. Dan ketika Anda sudah mulai mengeluarkan semua unek-unek dari masa lalu, ini kayak jalanan naik 45 derajat. Tapi ketika Anda sudah mulai mengeluarkan semua beban, semua unek-unek, semua permasalahan dalam hati, itu kayak sedang lagi turun dari gunung. Maka ini dalam latihan kungfu adalah gerakan setelah kuda-kuda. Berlepas, berdana, kolekte, infak adalah kuda-kuda pertama. Lalu setelah naik kuda, melepaskan beban hati Anda, ini adalah naik turun gunung. Pelatihan ketika kita melepaskan beban di dalam diri inilah waktu Anda mengalami proses turun. Proses turun ini terasa sangat ringan tetapi berat di kaki, cuma di badan terasa enteng. Waktu kita mau naik, dada terasa sesak, terasa berat, kaki lumayan. Tetapi ketika turun, kakinya yang berat karena kaki menahan berat badan. Nah, tetapi beban Anda perlahan-lahan sudah akan hilang. Ini perlu dirasakan, ini perlu dinyatakan. Ini adalah kebaikan step yang berikutnya. Setelah kita melepaskan beban yang ada di hati, yang ada Anda terasa ringan, Anda terasa enteng, dan Anda terasa bahagia, betul? Ketika Anda sudah enteng, sudah terasa bahagia, mulailah pelatihan yang selanjutnya adalah membawa beban yang baru. Bebannya bukan beban hati yang tadi, bukan beban sampah. Yang latihan kungfu yang selanjutnya adalah membawa air atau tadi ember, di dalam ember, bawa naik ke gunung. Nah, yang Anda bawa bukan lagi beban kehidupan setelah hati kita lega. Yang Anda bawa adalah kebahagiaan. Yang Anda bawa, apa yang Anda peroleh bahagia di luar, bawa dia masuk ke rumah, masuk ke dalam, atau masuk ke hati Anda. Ini adalah pelatihan kebaikan yang ketiga. Sehingga kita setelah merasakan bahagia, beban kita hilang, dada kita terasa enteng, dan perasaan bahagia itu Anda bawa pulang. Setelah berbuat baik pada orang, berdana kepada orang, membantu orang, memaafkan orang, memberikan semangat kepada orang lain, dan Anda bawa pulang itu semua kembali ke keluarga Anda. Bawa ke rumah Anda, bawa ke dalam hati Anda. Ketika kita sudah merasakan kebaikan di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, maka yang Anda bawa pulang itu hanyalah kebahagiaan dan kebaikan. Ya, sampai di sini. Ini adalah trik ilmu kungfu yang nomor 3. Setelah Anda sudah biasa membawa naik turun ember berisi air, dibawa pulang, dibawa ke rumah, Anda sudah terbiasa melakukan kebaikan, Anda sudah membuang isi beban hati Anda, dan kemudian Anda membawa pulang kebahagiaan ke rumah. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah jurus kungfu yang akan diajarkan, gerakan-gerakan dasar. Gerakan-gerakan dasar ini adalah menjaga sila, yaitu 1, dilarang membunuh. Maka tadi sudah dikatakan, pesilat yang hebat, guru kungfu yang sebetulnya pejuang kehidupan, dia tidak pernah akan melukai lawan-lawannya. Anda tidak akan mungkin membunuh orang lain di dalam ini. Nah, dengan tidak melukai orang dan tidak membunuh adalah sudah menjalankan sila pertama, kebaikan yang lebih tinggi lagi, moral yang paling baik. Kenapa? Membunuh mungkin hanya berapa detik, berapa menit, tapi penderitaan akibat pembunuhan itu akan sangat panjang sekali. Anda akan masuk perkara, Anda akan masuk pidana, Anda kemudian masuk penjara, dan setelah itu mungkin Anda akan diasingkan. Setelah keluar pun, dalam masa yang sangat lama sekali di penjara, Anda masih didiskreditkan sebagai seorang pembunuh. Setelah meninggal pun Anda akan menghadapi masalah sidang di neraka dan kemudian dijebloskan ke dalam siksaan neraka. Membunuh hanya 1 kali, mungkin kalau membunuh manusia.
Yang kita paling tidak sadari adalah membunuh binatang atau membunuh nyamuk. Nah, ini banyak sekali yang kita sudah lakukan. Tapi kita tidak bahas ini ya. Yang kedua adalah pencurian. Ketika Anda mencuri, melakukan pelanggaran sila dan pelanggaran moral, mengambil hak milik orang lain, termasuk mengambil siapapun yang milik orang lain. Nah, jadi ini adalah mengambil hak milik orang lain juga dilarang. Ketika Anda tidak melakukan pencurian, maka percayalah dalam hidup Anda tidak pernah akan kemalingan, Anda tidak pernah akan kerampok, karena Anda menyempurnakan, menjaga hak milik diri sendiri dan hak milik orang lain. Anda tidak serakah, Anda tidak mau mengambil barang orang lain, maka barangmu tidak akan diambil pula oleh orang lain. Kalau klepto bagaimana suhu? Kemarin ada kasus orang yang sudah terbiasa klepto. Orang yang klepto ini adalah bawaan dari alam bawah sadarnya, bahwa dulunya itu hobinya adalah mencuri. Walaupun sekarang terlahir kembali di orang yang makmur, orang yang kaya, orang yang berduit, tetapi karena dulunya dia sudah mempunyai hobi mencuri, maka ini akan menjadi habit di bawah sadar. Padahal dia makmur, kaya, dan dia bisa membeli, tidak harus mencuri. Nah, ini adalah latihan kungfu selanjutnya, menjaga moralitas manusia. Yang ketiga, tidak berzina. Nah, ini tidak usah dibahas, Anda sudah mengerti dan paham. Yang keempat, menjaga mulut Anda. Menjaga mulut kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjaga mulut kita daripada hal-hal yang sangat berbahaya. Menjaga mulut kita dari kebiasaan bergunjing, berdusta, dan segala macamnya. Nah, ketika kita sudah membiasakan mulut kita untuk berbuat kebaikan, berbicara yang benar, dengan pikiran yang benar, maka mulut kita ini akan selalu menjadi cahaya. Loh, kok mulut bisa bercahaya? Yes, karena Anda sudah sering mengatakan kebenaran, Anda sudah sering memuji orang, Anda sering mengatakan kebenaran pada orang, maka apa yang Anda katakan akan menjadi kenyataan. Tidak perlu doa panjang-panjang bagi orang yang sudah biasa melatih ucapan benar. Tidak perlu sumpah-sumpah serapah kalau Anda memang sudah terbiasa membacakan hal yang baik, seperti baca Alkitab, baca Al-Quran, baca Tipitaka, atau baca novel yang bagus-bagus tentang kehidupan atau cerita-cerita inspirasi. Maka mulut Anda akan menjadi cahaya, memberikan nasihat pada orang lain, nasihatnya manjur, mendoakan orang lain, doanya manjur, membawa kebahagiaan bagi orang lain bahagia, itu dari mulut. Jadi melatih mulut ini juga merupakan satu pelatihan. Ini adalah jurus kungfu yang tadi dikatakan, lidahmu tidak berpedang atau lidahmu tidak bertulang, tapi tajam seperti pedang dengan dua sisi. Maka kalau di kungfu ini adalah mulai jurus gerakan-gerakan pedang. Karena dari lidahmu Anda bisa menyakiti orang, Anda bisa membunuh karakter orang, Anda bisa melakukan pekerjaan yang hina dengan menghina orang, Anda bisa melakukan penyakitan kepada orang lain dengan menusuk hati-hati orang, bukan hati-hati, menusuk hati orang. Nah, dengan pedang yang lewat lidah, pedang yang tidak bertulang, yaitu mulut kita. Dan terakhir adalah menjaga kesadaran, untuk tetap sadar. Banyak orang dikalahkan karena dia senang mabok. Orang yang mabok katanya nggak pernah bohong, suhu. Orang yang mabok itu kayaknya jujur, suhu. Betul. Maka kalau Anda mau berbicara tentang siapapun, menanya tentang apapun, kalau dia mabok, dia akan jawab dengan jujur. Orang mabok tidak pernah bohong. Kenapa? Dia tidak punya kesadaran lagi. Itu orang. Kalau Anda sendiri yang mabuk bagaimana? Yes, ketika Anda mabuk tidak ada kesadaran dan Anda bisa dikerjain orang. Itu kebalikannya. Iya, Chandra Dewi, apa kabar? Luar biasa. Nah, ya, how you puchen? Yes, how you puchen? How are you? Ya, baik-baik aja ya. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang jurus kungfu di dalam aplikasi kebaikan. Tadi udah belajar pedang, belajar tombak, belajar senjata. Sekarang kemudian belajar lompat, belajar menghindar. Ilmu kebaikan yang lebih daripada ini adalah, daripada menjaga moral Anda, adalah dengan kesabaran. Kesabaran ini diibaratkan oleh Sang Buddha bagaikan orang yang luar biasa melatih diri dalam pertapaan. Karena kesabaran diidentikan dengan kesabaran
diidentikan dengan cara bertapa yang paling tinggi. Anda nggak perlu belajar meditasi yang susah-susah, nggak perlu belajar meditasi yang dalam-dalam, cukup Anda melatih kesabaran. Itu dikatakan sebagai pelatihan yang tertinggi. Pelatihan di dalam melatih kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi, karena kesabaran itu yang paling susah. Kalau Anda sudah bisa melatih kesabaran, maka minimal Anda sudah bisa lompat tembok. Yang tadi di dalam ilmu Shaolin itu Anda tidak perlu lulus ujian dengan ujian 18 arahat. Anda tuh cukup lompat tembok. Ini adalah ujian tertinggi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, banyak orang pemeditator, dia melatih meditasi, tapi juga tidak punya kesabaran. Dia bisa meledak, dia bisa pung, dia bisa kacau, dia bisa tidak terkendali pikiran, ucapan, dan perbuatannya, karena dia tidak sabar. Iya, meditasi itu diam. Ketika diam tidak ada yang ganggu. Ketika tidak ada yang ganggu dia bisa tenang. Tapi ketika ada gangguan dari telinga, ada gangguan dari mata, ada gangguan dari lingkungan yang menghina Anda atau membuat Anda menjadi tidak sabar, itu akan meledak, duar. Nah, ternyata jurus kesabaran adalah jurus yang paling hebat. Ketika Anda telah melatih kesabaran, dikatakan sebagai cara bertapa yang paling tinggi. Bertapa nggak harus di goa. Di goa mungkin Anda bisa kesepi, tenang, bisa mencapai ketenangan. Tetapi ada ketakutan juga. Kadang-kadang kan udah gelap malam, tiba-tiba Anda mendengar suara anjing. Terus kemudian macan. Terus ular. Orang bertapa di goa ujungnya dia ketakutan. Nah, jadi harus banyak teknik. Cukup sabar dalam menjalani hidup. Ketika Anda sudah memiliki kesabaran yang paling kuat, itulah Anda sudah bisa escape, lompat tembok, lompat pagar. Kenapa? Orang yang sabar, dia nggak suka berdebat. Orang yang sabar, dia juga nggak suka berantem, nggak suka ribut. Maka dia akan selalu menghindari keributan. Dia tidak perlu bertarung dengan senjata, dia tidak perlu bertarung dengan apapun, dia cukup lompat tembok menyelamatkan diri. Artinya dia menghindari keributan, menghindari musuh. Dia orang yang sabar itu tidak mau terlibat cekcok. Bisa nggak kita ketika cekcok sabar? Ketika kita lagi berantem, lagi emosi, sabar. Kalau Anda bisa, Anda sudah lulus. Kalau nggak bisa, harus lewatin ujian 18 arahat. Oke, dilanjutkan. Setelah lompat tembok, ilmu apa lagi yang paling tinggi? Nah, ilmu yang selanjutnya adalah ilmu apa tadi? Kesabaran, sudah. Kebijaksanaan. Seorang seorang penjuang atau seorang pejuang seorang pesilat di dunia persilatan yang paling hebat, seorang pejuang tangguh, dia harus mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini lebih penting daripada Anda menaklukkan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Jurus pengendalian diri disebut kebijaksanaan. Maka level kebaikan yang lebih tinggi disandingkan dengan level sekolah kungfu adalah kebijaksanaan. Tadi saya sudah katakan, yang pertama, Anda sudah memberi, berdana, infak, dan melakukan kebaikan dengan cara memberi. Yang kedua, Anda melatih moralitas dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak menggunakan ucapan yang tidak benar, karena lidah itu seperti tulang, tidak ada tulang, dan seperti pisau yang bermata dua atau pedang bermata dua. Dan yang terakhir adalah tidak mabuk-mabukan. Ini adalah moralitas. Lalu kemudian sabar. Anda belajar kesabaran, dan terakhir Anda belajar apa? Anda belajar kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini penting. Kenapa kebijaksanaan penting? Anda itu harus bijaksana sebelum membuat orang lain bijaksana. Seorang guru yang hebat, dia harus bijaksini dulu, baru bijaksana, dan baru mengajak orang-orang lain dan murid-muridnya bijaksana. Kenapa? Namanya bijak. Bijak itu harus sering berbuat kebaikan, berbuat bajik. Ketika dia sudah bijak, pencerahan ada di dalam dirinya.
Dia tahu bagaimana mengatasi masalah, dia selalu bersikap tenang, dan dia tahu kunci-kunci dari masalah, dan selanjutnya dia bisa membantu banyak orang. Nah, jadi bijak sini dulu nih. Gimana sih suhu bijak sini? Anda tahu ketika bijak sini itu sangat dibutuhkan pada saat apa? Mengenali diri sendiri. Siapa sih saya? Apa sih yang saya cari? Apa sih dalam hidup ini tujuan hidup saya? Kenapa sih ada orang yang jahat sama saya? Kenapa sih ada orang yang tidak begini, tidak begitu, dan segala macam? Anda harus menyelam dulu ke dalam diri. Sama seperti ikan, ketika ditempatkan dalam akuarium yang besar, dia tidak akan berani berenang sampai di pojok-pojok akuarium lain. Dia biasanya akan mojok dulu di sendiri. Dia harus menguasai lahan dulu. Dia harus menguasai dunianya dulu. Di manakah dia diadakan atau ditempatkan di tempat yang baru? Itu namanya bijak sini. Menyelami diri. Setelah kita menyelami diri, maka kita baru belajar lagi untuk berenang. Kita belajar lagi menelusuri dan eksplor. Manusia membutuhkan mengeksplor apa yang dia ada di dalam lingkungan di sekitarnya. Dia harus belajar. Inilah mengeksplor. Nah, setelah mengeksplor, dia harus membuktikan apakah tempat ini bermanfaat buat dia, apakah tempat ini mendukung buat pekerjaan dia, apakah tempat ini akan memberikan kebahagiaan bagi dia, apakah orang-orang yang ditemukan nanti akan bisa bermanfaat bagi dia. Ini adalah eksplorasi untuk kepentingan diri. Yes, kelihatannya selfish, tapi untuk kepanjang ke depannya, Anda minimal sudah mengetahui medan perang. Seorang yang jago bisa menaklukkan medan perang adalah dia yang menguasai strategi, dan dia tidak akan takut ketika dia berperang, daripada orang yang gerabak gerubuk, main hajar aja, main pergi aja, bawa pasukan sebanyak-banyaknya, taunya jebakan ada di mana-mana. Nah, inilah yang disebut dengan strategi. Dalam hidup kita membutuhkan bijaksana dan membutuhkan bijak sini untuk mengatur langkah dan strategi kita. Oke lah, kalau kita sudah begitu, kita sudah menguasai ilmu kebaikan, dan terakhir adalah ilmu tidak berharap. Setelah kita banyak menguasai ilmu kebaikan, yang terakhir adalah ilmu tidak berharap. Jangan pernah berharap dengan kebaikan yang Anda sudah lakukan. Jangan pernah berharap dengan apapun yang Anda sudah berikan. Jangan pernah berharap dengan apapun yang Anda perhatikan. Jangan pernah berharap pada apapun. Loh, kok katanya harus mengejar impianmu, katanya harus mengejar dan banyak berbuat baik dengan harapan bla 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 bla. Yes, betul, itu tahap awal. Saya berkata ilmu kebaikan yang paling tinggi. Kalau tahap awal Anda boleh ketika Anda melatihkan memberi, semoga bahagia, semoga bahagia, semoga saya bahagia. Itu tahap awal yang tadi saya katakan. Kuda-kudanya kuatin dulu, kuda-kuda. Setelah kuda-kuda kuat, naik turun gunung. Setelah bisa naik turun gunung, baru bawa beban, bawa berat, beban yang tadi ember, bawa naik ke atas, ke rumahmu, bawa ke dalam dirimu. Lalu kemudian terakhir ya itu, mulai diajarin jurus-jurus. Setelah diajarin jurus-jurus, digunakan senjata, dari senjata tongkat sampai senjata tajam. Setelah itu diajarin cara lulus ujian. Cara lulus ujian yang paling tidak perlu ujian adalah lompat tembok yang tinggi. Anda bisa lompat, maka Anda lulus ujian. Lalu lebih daripada itu adalah pengendalian diri. Nah, ini level yang paling tinggi adalah berbuat kebaikan tanpa banyak berharap. Ini adalah level yang tertinggi. Kalau kita bisa melakukan berbuat apapun tanpa berharap, memberi tak mengharap kembali, maka apapun tujuan hidupmu, apapun yang dilakukan dalam dirimu tanpa berharap, itu akan menimbulkan satu ketulusan, itu akan menimbulkan satu kekuatan, dan hasilnya sama seperti kita nanam pohon. Kalau kita tahu bibit yang bagus, ditanam di tanah yang subur, dengan ada mataharinya yang cukup, dengan kemudian ada siraman air yang bisa disiram. Nggak usah didoain itu pohon kehidupan itu, nggak usah didoain itu pohon mangga, nggak usah doain itu pohon jeruk, dia pasti akan tumbuh. Ketika dia tumbuh, Anda harus lihat, perlu dijaga. Nah, apakah dijaga sama dimakan oleh binatang lain, apakah dimakan oleh lain. Kalau memang dia aman, dia akan tumbuh pohon. Ketika pohon udah besar, nggak usah didoain juga, nggak usah diharap-harap juga, pasti akan berbuah. Tapi sabar ya, kesabaran ini yang tadi saya katakan susah. Oke, memberi tanpa berharap. Baiklah, saya sudah memberikan jurus kungfu dan jurus vibrasi kebaikan yang harus bisa kita lakukan setiap hari. Selain itu semua, tentu melatih 4 pondasi kuda-kuda
dengan cinta kasih, ulas asih, kebiasaan, dan ketenangan. Ini adalah 4 jurus kuda-kuda. Yang pertama adalah cinta kasih, yang kedua adalah kasih sayang, ulas asih, yang ketiga adalah kebahagiaan, dan keempat adalah ketenangan atau keseimbangan. Ketika Anda sudah memiliki 4 jurus kuda-kuda dalam hidupmu, melakukan segala sesuatu dengan cinta, memberikan dengan ulas asih, menolong banyak orang, dan membuat orang lain bahagia dan ceria, udah apalagi yang mau diinginkan dalam hidup. Tapi kalau semakin kita banyak berbuat baik, semakin kita sedih, semakin kita keras, semakin kita pemarah, semakin kita kasar, berarti kebaikan belum bermanfaat bagi hidupmu, apalagi buat orang lain. Betul kita? Oke, siapa yang mau menemani saya pada hari ini? Atau siapa yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu 30 menit lagi ke depan sebelum saya pulang. Ya, monggo ditemani. Ada yang mau online? Ya. Oke. Aji, Bang Aji, mau live Bang Aji? Mudahan beliau bisa. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji. Ya baru aja kehilangan adiknya. Hidup antara kebahagiaan. Oh ya, mungkin Pak Haji lagi sibuk ya. Nah, ya kita undang lagi yang lain. Ada siapa yang mau bergabung? Silakan. Oh, Michael Sanjaya. Nah, ini coach yang paling hebat juga. Join bersama kita. Ya, Coach Michael, bagaimana bisa bergabung? Ada Sani, apa kabar? Ya, ada Valeri, Fistan. Wah, oke. Ada Nara Yoga, masih ada Nara Yoga? Ya, itu tadi kita barusan bincang-bincang tentang kebaikan ya. Jurus kungfu dan jurus kebaikan. Kungfu bukan untuk menyerang, tetapi kungfu itu untuk memprotek diri, mempertahankan diri, dan membuat kita bahagia. Ya, itu adalah jurus-jurus dalam kehidupan. Wah, ada Colin Pau, Lin Wan Pau nih. Colin Pau, Wan Pau mau join bersama kita? Ni hao ma. Ya, Pak Apau, are you ready? Berbagi kebaikan. Wah, oke, kita undang Nara Yoga. Nara Yoga ya. Nara Yoga adalah dia instruktur yoga. Kita akan cek dan recheck. Apa hubungannya meditasi, yoga, dan kebaikan? Wes, langsung dia. Wah, bentar. Now, walau. Suaranya feedback ya? Ya, suara kok kecil. Halo. Ya, suaranya kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi harus pakai headset karena bentrok. Jadi saya dengar gema di mana-mana itu karena energinya sangat luar biasa ya. Satu master yoga, satu masteran. Master Solin nggak jadi-jadi. Yes, kita tunggu apakah beliau sudah bisa bergabung. Nah, oke. Jadi kita lihat dalam hidup ini banyak orang yang berarti bagi diri Anda. Tapi diri kita sudah berapa banyak berarti bagi orang lain. Wah, Chandra Dewi. Mau gabung Chandra Dewi? Nah, undang Chandra Dewi. Iya. Selamat sore. Waduh, temanku dari Jerman, Desember 1977. Teman SMA ya, yang hokinya luar biasa, melanglang buana sampai ke negeri orang. Dan masih ingat Indonesia, masih ingat sama teman lama pula, kirain udah lupa ya. Nah, yes. Halo Chandra, nih Hama, udah lulus? Belum. Lagi makan? Baru selesai. Baru selesai. Enak nih kayaknya. Makan apa? Makan nasi nansu.
Makan asinan, yes. Chandra masih kuliah atau gimana? Harusnya tahun ini berangkat kuliah, tapi karena Iya. COVID jadi nggak berangkat. Jadi kayak libur 1 tahun, ambil cuti. Wow, lama amat. Kuliah diambil di mana? Di Changsha. Jungkook. Iya, Su. Di mananya? Shanghai. Di Changsha. Hah? Changsha di mana? Changsha. Di Hunan. Bawahnya. Hah? Di Hunan. Hunan. Iya. Waduh, itu makanannya hautse loh. Enak-enak. Dan banyak menu telur. Kalau Hunan itu pasti ada telur dadar, telur iris, telur apa, segala macam. Ya, jadi kamu cepet ya, dulu masih SMP, terus SMA, terus sekarang udah mau pergi lagi jalan-jalan, aduh, keluar. Dan jangan lupa kalau ya belajar. Kalau belajar di sana harus juga digunakan untuk belajar bahasa, belajar budaya, dan terutama belajar kebaikan nilai-nilai historis. Hunan itu tempat banyak yang tadi, saya kan tadi bahas tentang kungfu ya. Iya, Su. Nah, itu banyak banget master-master kungfu dari Hunan, banyak perguruan. Wing Chun juga pernah berkembang di sana, tapi walaupun fokusnya mereka di Shanghai. Terus juga master-master hebat kayak Wo Chien, itu juga dari sana juga banyak. Jadi kita belajar sejarah, belajar budaya, dan banyak teman. Jadi liburan 1 tahun nih belajar bahasa dulu dong. Kemarin sebenarnya udah 1 tahun belajar bahasa, Su. Terus harus September ini masuk, ditunda sama sekolahan. Ya kamu les sendiri aja, les online. Di sini ada Cici namanya DV apa ya? Dia ngajar Mandarin juga tuh. Iya, dia suka masukin ke story-nya Suhu. Nanti di Chungkwa ya, selain kamu belajar banyak sejarah, kan ambilnya pasti Penke ya, Penke kan, pasti yang per tahun. Ya, Penke itu akan banyak banget diajarin sejarah, terutama kerajaan-kerajaan. Bosen kadang-kadang belajarnya. Kenapa? Karena kerajaannya cuma rajanya bodoh-bodoh. yang raja yang pintar itu dan bijaksana itu Kangxi. Dan banyak banget lah yang hebat-hebat juga ada. Nah, nanti kita di sana di Chungkwa itu kamu bisa traveling juga, terus juga bisa jadi YouTuber, blogger, sharing. Jadi kalau syaratnya kalau kamu mau ke satu tempat nih, misal mau jalan-jalan ya, kamu kuasain dulu, searching dulu, itu sebenarnya tempat apa. Terus di tempat itu ada apa aja. Terus di tempat itu situs-situs yang berharga. Tapi biasanya kalau kamu pergi sama sekolah sih nggak ada pilihan. Cuma biasanya itu kalau liburan bisa pergi sama teman atau cari city travel sendiri atau backpacker. Nah, ketika kita mulai belajar explore dengan satu daerah, satu tempat, itu harus dioptimalkan. Karena saya sekarang nyesel. Dulu di Chungkwa, di Beijing, kagak belajar gituan. Kita cuma jalan-jalan aja. Nah, sampai di Taiwan, ternyata Peking itu banyak banget budaya-budaya yang tidak tergali, banyak banget hal-hal yang bagus banget, dan itu ada dalam sejarah. Saya telat. Nah, untungnya kan kita kan ada organisasi Buddhis Manggala di sana. Jadi suka ngundang. Nah, kalau ngundang, kita kunjungan tuh. Biasanya ke wihara-wihara yang legendaris. Waktu dulu nggak tahu itu legendaris. Kalau sekarang udah tahu. Jadi waktu lihat, oh ternyata hidupnya dulu orang kayak gini. Dulu banyak banget ribuan orang yang jadi biksu di sini. Banyak pelatihan kayak gini. Kita akan lebih menghargai apresiasi. Apalagi perjalanan dari Master Tong atau Tong Samchong yang tanpa Sunggokong sama Patkai tentunya. Pergi ke India, itu kan mereka balik lagi tuh, membawa kitab suci. Dan pergi ke wihara-wihara terkenal di Chungkwa. Nanti kita bisa lihat tuh. Waduh, zaman dulu kayak apa ya? Itu. Hunan kan? Iya. Tuh, Mudita nggak ada pacian kok dong. Nggak ada, udah lewat. Kemarin kita baca Pasepavo. Cuma buat pengurus. Nanti tahun depan baru merayakan 10 tahun. Kalau misalkan ada pencepo, kalau meme kosong pergi ya, Su. Tapi nggak janji. Ini di sini saya di Taman Sari kok nih sekarang. Hari ini. Di Taman Sari. Iya, 7 hari kita baca Baik Saja Guru Buddha. Mendoakan semua yang sakit, semoga cepat sembuh. Dari pagi sampai jam 5 sore. Bisa join kok tiap hari. Di Dhammasagara. Siap. Ya.
Oke, happy-happy ya. Betul, happy-happy. Selamat berjuang. Ada yang mau disampaikan tentang nilai-nilai kebaikan atau tentang suhu Doraemon? Silakan. Karena saya masih ingat kamu kasih saya satu patung Doraemon. Saya bawa-bawa tuh kemana-mana. Saya mau ngasih ke suhu. belum sempat ketemu lagi. Dulu kenapa sih dibilangnya saya suhu Doraemon awalnya, ingat nggak ya? Kenapa ya? Waktu itu kalau nggak salah pas lagi Dharma Widya deh, 2014. Pada 2014, iya. Itu baru pada mulai manggil Su Nasiu, Su Doraemon. Yes. Iya, saya 7 hari di Taman Sari ada sembahyang dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Oke. Ya, Su Doraemon. Nah, itu awal-awalnya sih saya ingat banget waktu dulu ngajar di mana tau nggak? Ada sekolah di Teluk Gong. Waduh, itu ada kepala premannya luar biasa. Akhirnya nggak bisa ditaklukin sama guru-guru lain. Akhirnya saya berubah menjadi Doraemon. Nah, itulah baru dimulai dengan istilah Su Doraemon. Oke, Chandra Dewi. Terima kasih. Salam buat Mama ya. Happy-happy seperti keluarga semua. Dan jangan lupa untuk membahagiakan orang tua, belajar yang pintar. Terima kasih, Cece. Cece, Umi Papa Su. Iya, demikian dengan anak didik saya dari kecil. Dulu dia masih lucu banget. SMP, SMA, udah nggak tahu ya, 6 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Sekarang sudah remaja, sudah cantik, sudah gadis, sudah mau kuliah lagi. Ya. Oke, demikian kehidupan kita akan terus berputar dan kita tidak pernah tahu, kita pernah mendidik, kita pernah menjadi guru, kita pernah memberikan motivasi, kita tahu anak-anaknya menyebar di mana-mana, tiba-tiba kita sudah berasa tua, dan